Terdapat dua jenis pegawai pemerintahan. Yang pertama, ada PNS. PNS berstatus sebagai pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional. Dapat menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua, ada P3K. P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang, melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukannya berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, harus bebas dari pengaruh atau intervensi golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS antara lain: pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Yang kelima, bantuan hukum. Dan yang keenam, pengembangan kompetensi. Hak P3K. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. 3. Jaminan hari tua. 4. Jaminan kesehatan kecelakaan kerja dan kematian. Kelima, bantuan hukum. Dan keenam, pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban PNS dan P3K adalah: pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intera negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk pendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan ke-12, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit menurut UU ASN. Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit, nepotisme, dan primordialisme.